Ya, ini dari banyak dari teman-teman yang ini yang WA katanya banyak yang kurang paham juga tentang itu loh apa namanya eh, ngujub nih apa ujub-ujub banyak sih sebenarnya, bukan hanya itu aja, nanti ada yang bertanya masalah mursid, guru mursid atau dan yang lain-lain lah, intinya banyak ini yang pertanyaannya karena kita kemarin-kemarin bahas masalah budaya jadi banyak teman-teman yang nanya tentang ngujub nih itu pak, ngujub nih apa ujub-ujub lah tahu bancaan atau apa itu ya, ya semacam itulah. Ya lagi-lagi masalah bancaan itu sering menjadi perbincangan di kalangan umat Islam yang notabene itu fokus membaca buku. Akhirnya, dan buku itu buku sudah jadi, artinya pendapat seseorang. Sehingga namanya pendapat seseorang kan tentu beda-beda. Sehingga kalau itu mengundang suatu permasalahan itu suatu hal yang sangat-sangat lumrah. Cuma yang lagi-lagi kalau saya yang paling penting itu tahu ilmunya. Ya. Sehingga bisa mendudukkan permasalahan ini permasalahan syar'ikah, Ya. permasalahan budayakah, tentu itu nanti akan menentukan hukumnya juga mendasar pada itu juga. Ya, masalah bancaan itu adalah strategi ulama dahulu yang sering dikatakan kebanyakan orang zaman para wali gitu. Budaya zaman bengen Ya, kalau bahasa zaman biyen. bahasa Serang itu zaman bengen. Ya itu memang sebelum Islam datang di Indonesia ini sudah punya budaya, dan budaya itu lebih diwarnai oleh paham Hindu, Buddha, animis dan lain sebagainya. Nah, di dalam ajaran sana katanya, saya juga belum pernah membaca Tripitaka atau Weda, juga belum pernah. Itu adalah ritual mereka yang terkait dengan hajatan, baik itu hajatan orang kelahiran, orang kematian, atau bahkan pernikahan. Itu seringkali diadakan semacam budaya. Kalau kita mengatakannya budaya, seperti bancaan, orang mantu mengunggah beras. Kalau orang mati, ya itu kalau sebelum Islam, kalau orang mati itu adalah nyadran. Nah, setelah datangnya Islam, budayanya tidak dibuang, acaranya tidak dibuang, cuma isinya yang dibuang. Jadi yang digeser sedikit demi sedikit, terutama itu dari niat, karena segala sesuatu kan terfokus atau berpijak atau mendasar pada niat masing-masing. Artinya niat itu menentukan itu nanti diperbolehkan atau tidaknya. Katanya Rasulullah, kullu mri'in manawa. Ya. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Dan niat ini
dipengaruhi tentunya oleh pemahamannya. Ya, pahami ngono niatnya ya ngono. Ya. Tapi kalau pahamnya beda ya niatnya nanti akan menjadi beda gitu. Nah, kita anu saja yang dari budaya Islam sekarang. Soalnya ada bedanya ini, kalau budaya sebelum Islam, bancaan itu adalah lebih punya niat caos dahar istilahnya. Caos dahar kepada yang sudah meninggal. Mereka beranggapan bahwa orang yang sudah meninggal itu tinggal roh, makanya bukan dami kinukus istilahnya, artinya bukan masakan, tetapi cukup makan uapnya. Itu pemahamannya orang dulu begitu. Jadi itu caos dahar. Mungkin orang dulu itu juga ini ya, ya pernah lah mungkin ada yang pendakiannya mengetahui tentang itu atau menemukan tentang itu. Bisa jadi walaupun dari pendakian itu mungkin yang memberitahu bisa jin, bisa setan, ya. Pokoknya semua yang gaib juga bisa saja gitu. Jadi intinya kalau dulu itu lebih ke caos dahar atau kirim makanan begitu saja. Nah, setelah Islam itu diubah yang diubah niatnya. Ya, niatnya diubah menjadi sedekah. Tapi visualnya masih tetap gitu ya. Mirip-mirip tetap. Yeah. Jopone ya wis beda. Kalau orang Jawa itu mengatakan kan jopo, walaupun yang mengatakan juga entah tahu entah tidak, kita nggak tahu. Yeah. Jopo sendiri itu sebenarnya niat. Jopo itu artinya sejane iki lho apa. Sejane apa, maksudnya niatnya itu apa gitu. Ya. Cuma itu kemudian dilontarkan menjadi sebuah kata-kata, diekrarke istilahnya secara Islami. Ya. Nah, wong Jawa mbiyen dikarke. Ya. Wong Jawa mbiyen dikarke. Ya. Nah, secara Islam diekrarne jadi didhahirkan, diumumkan. Iya, kalau zaman sekarang wong Jawa saiki kan nek orang nggawa rasa Jawa titik empane kok gak mantep kan gitu. Apalagi kita mau menggeser, ya. Itu harus tidak terasa kan begitu toh. Ya. Itu kalimat yang seperti itu kalau ulama dulu benar-benar diperhatikan, bagaimana tidak mengundang masalah tapi bisa berhasil, itu sangat diperhatikan. Beda dengan orang-orang pinter sekarang, butuh hantem kromo, mergo dalile kulil haqqo walau kana muron. Wis perkara kowe melu ora karepmu, sing penting gunakke, mbuh kena mbuh ora, umpamanya gitu. Itu kalau orang sekarang lebih condong gitu. Terus mengungkapkan dalil-dalilnya. Terus itu bukan ajaran Islam. Betul, itu bukan ajaran Islam, itu adalah budaya Islam. Karena budaya yang sudah difikirkan, dipertimbangkan oleh ulama-ulama Islam. Ulama-ulama Islam, sehingga ya itu tadi ibarat gelas, kita mendapat warisan gelas. Gelas ini, warisan gelas itu dulu ketika masih orang tuanya atau mungkin kakek neneknya itu dipakai untuk minum whisky. Nah, setelah sampai pada kita dan kita orang Islam, itu sudah dicuci tentunya. Terus untuk minum kopi, untuk minum teh, air putih boleh atau enggak?
Mestinya kan sah-sah saja walaupun wadahnya tetap itu ya. Ya sama. Bancaan masih ada yang melestarikan sah-sah saja karena itu bukan syariat Islam tetapi itu adalah budaya Islam. Tidak dipakai juga enggak masalah karena itu budaya gitu. Enggak dipakai enggak masalah, dipakai juga enggak masalah. Yang penting nomor satu itu adalah tahu ilmunya gitu. Terus setelah itu dipakai oleh orang Islam, media itu dipakai orang Islam, itu tentunya ikrar di dalamnya itu juga mengalami perubahan-perubahan. Mengalami perubahan-perubahan diantaranya yang dulu caos dahar bahasanya diganti dengan merengeti. Nah, kalau orang Jawa merengeti artinya mengingatkan atau memperingati gitu. Didekatkan kepada tokoh-tokoh Islam. Namanya Gedang Ayu ini untuk memperingati Dewi Fatimah, terus yang ini untuk Bagindo Kidir. Oh yang itu ya, yang nasi kerucut itu ya? Ya kalau dulu kan namanya bancaan itu kalau dulu pasti pakai istilahnya tumpeng. Iya tumpeng. Ya tumpeng sendiri itu ya juga bukan asal-asalan. Itu mengingatkan bahwa manusia yang sekian banyaknya sekarang ini, dunia yang isinya sebanyak ini pula, ini berawal dari yang sangat terbatas dan yang satu. Jadi itu kalau kerucut, bener-bener kerucut, ndur dhewe karek saupo, artinya satu. Dari satu itulah yang kemudian menjadikan sekian banyak, sekian macam yang ada ini. Gitu. Itu tadinya filosofi ya, filosofi itu filsafat. Itu secara filosofi nggak salah-salah. Tapi oleh sebagian orang yang fanatik itu kemudian ada yang dimusyrikkan, ada yang dibid'ah-bid'ahkan, mengatakan bid'ah dan seterusnya. Nah, kemudian sekarang kalau bancaan ya langsung neng piring sop apa. Nah, kalau itu justru asal makan. Kalau itu asal makan namanya. Kalau yang ini justru ini pakai filsafat gitu loh. Ya, pakai filsafat. Ya itu tadi. Kemudian dikenalkan dengan tokoh-tokoh Islam, pasti nyangking Bagindo Ngali. Nah, maksudnya kan Sayyidina Ali itu adalah tokoh Islam. Dewi Pertima, Bagindo Kilir, muni Bagindo Kilir. Yang ini dimaksud adalah Khidir ya. Ya, Baginda Khidir. Bagindo Riyas begitu itu. Nah, itu semua adalah tokoh-tokoh Islam. Mulai dikenalkan sedikit demi sedikit tentang tokoh-tokoh Islam. Itu memang ada bacaannya kok ya, ada joponya istilahnya. Ya, ada jopo yang diikrarkan. Iya, ada jopo yang diikrarkan. Iya, tentang seperti itu. Itu enggak hanya bancaan orang meninggal saja, bahkan sampai yang ke urusan dengan tanam menanam mungkin ya. Iya. Padi itu ya kan. Ya, hampir menyangkut semua hajat. Kalau saya mengatakan hampir semua hajatnya apa saja itu ada ritual-ritual tertentu, dan ritual itu kalau saya mengamati lebih ke doa wujud. Lebih ke doa wujud oleh karena orang dulu itu secara awam mayoritas itu belum bisa fasih bicara tentang agama, itu belum bisa. Dia akan lebih cepat paham dengan visual yang ada, kemudian nganten
ning ngarepan diwai apa ya? Janur atau apa itu? Ya janur, yang pisang segala macam itu. Nah, itu seluruhnya adalah mengandung suatu harapan. Ya. Suatu harapan. Nanti ada mantan yo enak apa kae jenenge bubaan, dene kawak, apa kawak kae. Sak kawak-kawake barang kawak ijik kawak ngantene padane. Itu maksudnya kan semoga nganten ini menjadi kakek-kakek ninen-ninen menjadi tua bisa ngomong anak cucu kan itu. Nah, itu lebih ke doa wujud. benernya ya. Ya, lebih ke doa wujud. Kalau tahu. Ya, makanya harus tahu kan gitu. Bola-balik ilmune kan gitu. Ya kalau saya nomor 1 itu ilmunya. Walaupun tahu ilmunya, karena ini hukumnya jatuh ke hukum ketiga, ya. Jaiz, maka itu dilakukan nggak masalah, tidak dilakukan juga nggak masalah kan gitu. Yang penting kalau tahu ilmunya kan cara menyikapinya kita kan nggak ya, tentu nanti akan bijak, ya, pasti nggak gampang madani. Ya. Senang yo silahkan, nggak senang yo nggak masalah, tapi tidak sampai itu hal menyangkut hal yang haram, karena itu bukan syariat. Sedangkan haram wajib, itu haram kan lawannya wajib. Ya. Nah itu jatuh di hukum pertama. Kalau ini kan identik sekali kan seperti itu dengan bunga-bungaan gitu maksudnya. Ya dengan bunga misalkan takir kan ada apa itu kan ya. Itu pasti gimana itu? Ya pasti mengandung filsafah pasti ya. Itu gimana kalau itu? Jadi begini, awalnya orang dulu karena niatnya itu adalah caos sesuatu, yang memberikan sesuatu kepada yang dianggap lebih mulia, lebih sakral, dan yang lebih diharapkan. Itu tentu yang disuguhkan adalah yang baik-baik. Walaupun bunga tidak asal bunga renek, bunga telekan gak enek. Iya mesti sambune wangi-wangi, karena itu identik dengan baik kan gitu. Ya. Kok terus ada budaya sing jenenge kembang apa kae macan kerah, anak sing alah mbuh aku ya ora ngerti. Ya itu semuanya intinya punya maksud semuanya, atau enek jopo atau niatan tertentu. Ini ya kuwi lagi-lagi itu adalah budaya. Namanya budaya ya dilakukan silahkan, tidak ya enggak masalah gitu. Neng andai kan melakukan sing penting ngerti sehingga tidak jatuh pada hal yang dilarang kan gitu. Yang dilarang oleh syariat gitu. Iya kan banyak itu kan dari saya sering sampai sekarang pun sering kalau jalan ke atas sana ke pedesaan gunung biasanya ya. Gunung daerah-daerah yang gunung itu setiap malam-malam tertentu lah, mungkin kalau siangnya saya jalan itu misalkan semalam tuh malam Selasa atau malam Jumat gitu, nanti di pertigaan atau perempatan atau di tempat-tempat tertentu lah itu ada itu semacam apa ya namanya buang bunga gitu. Ya itu dikandung maksud bagaimana itu sebenarnya kalau filsafah Jawanya gimana itu? Aku dhewe ya ora patek ngerti Ya. Tapi kalau dikasih makanan di situ dikandung maksud tidak mengganggu yang ada di rumah. Gitu.
di perapatan harapannya andaikan ada pengganggu segala macam itu segera pergi bebas ke utara, ke timur atau ke barat gitu. Oh, iya. Bunga kembang ya. Ya itu memang apa itu sampai itu nanti kan sampai nyekar Ya. segala macam itu Ya, ya, ya. termasuk budaya itu. Yang melakukan sendiri sekarang itu mungkin tidak tahu butuhnya tiru-tiru orang tuanya dulu ya begitu, itu sudah banyak yang begitu. Banyak sekali yang seperti itu ya. Tapi nggak bisa meninggalkan, cuma ya dateng ngene kok. ya ada gini. Wong tuaku mbiyen ngene iki, mbahku yo ngene iki. Padahal yang dimaksud nyekar itu nembang. Jadi nyekar itu kata kerja. Jadi kemana nyekar pangkur itu artinya nembang pangkur. Nyekar dandang gendis maksudnya kuwi nembang dandang gula. Ya, ya. Nah, nembang sing dimaksud di situ bukan tembang-tembang itu bukan. Bukan lagu apapun bukan. Ya. Tetapi yang dimaksud itu adalah berdoa. Berdoa. Lah namanya berdoa gembreng-genge orang yang berdoa itu seakan-akan itu adalah orang nembang gitu loh. Orang nyanyi, tapi itu adalah berdoa. Yang dimaksud itu pakai kata pinjaman, bukan kata-kata asli. Ya kalau kembang itu terus kemudian nyekar terus nyebar kembang. Ya. Ya apa warise wong tuane leluhure pakanane kembang. Wong awit jaman urip raduyan kembang. Nah, itu. Nah, itu tentang budaya lama. Kembang yang dimaksud mungkin kembang lambi Ya. atau berdoa tadi ya. Ya. Oh, ya. Jadi itu nembang bukan kembang gitu. Tapi andai kan sambil bawa kembang betulan yo nggak apa-apa wangi wae. Kan gitu. Iya. Nggak apa-apa, yang penting tahu gitu Iya. loh, yang penting tahu. Iya. Tapi sebenarnya ya lebih tak ya itu tadi ilmunya ya. Yang Iya. penting ilmunya. Bola bali ilmune sing penting Ya, ilmune. kalau Nggawa kembang sak tekruk nek gak ngerti ilmune lah yo piye. jadi semua kebahagiaan itu kalau ya Rasulullah kan mengatakan kullu syai'in miftah. Ya. Jadi segala sesuatu itu ada pintunya. Wa miftahul jannati, miftahul jannati al-ilmu. Jadi pintunya surga itu adalah simbol dari kebahagiaan, itu adalah ilmu. Baik itu kebahagiaan dunia dan akhirat gitu. Ya. Kudune iki kembang lambe kon mendoakan. Ya. Nah, pen kan ngoten to niku. Ya. Tapi kan diterima secara wantah Iya. atau secara samen, jadi ya nyekar ya jui kembang kan gitu. Iya. Jadi semuanya pasti ada ilmunya. Bahkan ketika bikin apa ya, seniman-seniman dahulu ya, Ronggo Warsito atau siapa ya, bikin Centini itu karangan siapa itu? Kalau Centini itu bukan karangan seseorang, itu tim. Oh, tim ya, itu bareng-bareng. Nah di situ kan banyak sekali kan, kita kalau baca-baca saja apalagi itu kan sebenarnya
bahasanya masih bahasa dahulu ya, kan? Jawanya Jawa dahulu yang nggak paham. Tapi ternyata Centini itu membacanya harus dengan serat-serat tertentu ya. Iya. Pakai lagu tertentu. Iya, Maka ndak ada judulnya Megatro, judulnya Dandang Gula, Pocong dan seterusnya. Itu cara membacanya biar nggak menjenuhkan. Iya. Ganti-ganti. Itu kalau di Centini ya seperti itu. Kalau dibaca ya sampai puyeng lah, nggak ngerti itu. Ternyata kan ada ilmunya juga kan, ilmu membaca. Sama Al-Quran juga ada ilmu Al-Qurannya. Megatruh, Dandang Gula, Pocong, semuanya ada itu. Ya ada. Ya. Mas Kumambang. Ya. Judul kok Mas Kumambang ki apa? Ternyata itu pergantian cara membaca. Ya. Oh iya. Itu yang ini yang dari teman-teman tanya masalah bacaan, mungkin ya seperti itulah, gambarannya seperti itu. Yang jelas tahu ilmunya lah. Iya. Tahu ilmunya, kalau nggak tahu ilmunya ya wis pokoknya ngono, malah nggak ada maksud aturan sebenarnya. Ya. Pakai rasa Jawa pun kalau tahu, ya kan? Kalau tahu ya bagus-bagus saja juga sebenarnya. Bagus saja, ya. Tapi kalau nggak tahu sama sekali, butuh ngebiui kembang bar minggat wes. Sebetulnya malah kasihan. Ya. Malah kasihan. Wong tuane jamane urip pakanane ora kembang, apa gak dikeki lemper apa. Ya, ilmunya, yang penting ilmunya.